Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang anak-anakku kelas 8 SMP Negeri 3 Turi. Selamat naik kelas dari kelas 7 sekarang sudah menjadi kelas 8. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu Ceria, dan kali ini Ibu masih dipercaya lagi untuk menjadi dan mendampingi kalian belajar matematika di kelas 8 ini. Ibu di kelas 8 mengajar seluruhnya, yaitu kelas 8A, B, C, dan D. Nah, untuk itu mari kita belajar bersama-sama walaupun penuh dengan keterbatasan di tengah pandemi COVID-19 ini, tapi Ibu berharap kalian akan selalu belajar dan berusaha semaksimal mungkin untuk selalu paham tentang materi-materi yang diberikan Bapak Ibu Guru, untuk selalu mengikuti mata pelajaran yang diberikan Bapak Ibu Guru walaupun hanya lewat online. Nah, langsung saja kita akan membahas materi matematika yang akan kita pelajari di kelas 8 ini. Materinya ada 4 bab. Nah, 4 bab ini yang pertama pola bilangan, yang kedua persamaan linier dua variabel atau SPLDV, yang ketiga relasi fungsi, dan yang keempat persamaan garis lurus. Nah, materi-materi ini adalah materi esensial yang sudah disusun oleh MGMP Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman, khususnya matematika, yang akan kita pelajari di era pandemi COVID ini secara online, entah itu nanti melalui Google Form, melalui YouTube, ataupun nanti kalau kalian pun tidak atau kurang paham, kalian bisa tanyakan ke Bu Ceria lewat WA, bisa lewat telepon pun bisa. Selanjutnya ke materi pertama, pola bilangan. Nah, pola bilangan ini kita adalah materi pertama di kelas 8. Nah, di pola bilangan ini kita akan mempelajari KD 3.1 dan KD 4.1. KD 3.1 ini tentang membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Nah, ini adalah barisan konfigurasi objek. Ini contohnya ada di samping. Yang KD 4.1 adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Nah, di sini ada KD 3.1 dan 4.1. Nah, KD 3.1 ini adalah atau biasanya kita sebut KD 3 biasanya adalah KD pengetahuan, sedangkan KD 4 adalah KD keterampilan. Nah, kalau kalian bisa lihat di rapot kalian itu ada nilai keterampilan dan nilai pengetahuan. Nah, dari KD 3 ini kita penilaian itu adalah tentang penilaian pengetahuan. Jadi nilai pengetahuan yang kalian dapatkan itu hasil penilaian dari KD 3. Sedangkan nilai keterampilan yang kalian dapatkan itu hasil penilaian dari KD 4. Nah, jadi kita ada dua penilaian, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Nah, dua penilaian ini juga harus benar-benar tuntas, yaitu 71. Jika tidak, kalian bisa tidak naik kelas nanti. Nah, Ibu juga kalau seumpamanya kalian nggak tuntas, Ibu akan mengadakan remedi sampai 5 kali. Nah, di samping itu, Ibu selalu mengingatkan pada kalian untuk tetap bersungguh-sungguh dalam belajar, karena matematika termasuk materi yang bisa dibilang agak lumayan susah, tapi jika kalian terus praktis belajar, tidak hanya melihat, tidak hanya membaca, tapi kalian harus mencoba soal-soalnya itu satu, dua, sehari bisa 5 soal, itu udah bagus sekali dan Ibu yakin kalian bisa. Bab selanjutnya adalah sistem persamaan linier dua variabel. Nah, dulu di kelas 1 kalian sudah belajar tentang sistem persamaan linier satu variabel. Jadi variabelnya hanya X saja atau Y saja, atau dulu Ibu pernah mengajarkan kalian variabelnya Z atau M atau N. Nah, sekarang ada dua variabelnya, ada X
bersama Y, atau Ibu juga mungkin nanti kalau kita belajar nanti Ibu bisa menuliskannya M dan N atau P dan I, itu persamaan linier dua variabel. Nah, di persamaan linier dua variabel ini kita akan memahami konsepnya, menyelesaikan sistem persamaannya dengan beberapa metode. Ada metode grafik, substitusi, eliminasi, atau nanti juga bisa dengan metode gabungan. Untuk itu anak-anak, karena ini materinya itu sebenarnya mudah, tapi butuh ketelitian yang cukup tinggi. Untuk itu maka mohon anak-anak untuk mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Nanti kalau ulangan pun Ibu akan menggunakan Google Form seperti biasanya. Jadi akan tetap Ibu pantau. Mungkin sekali-kali Ibu akan memberikan tugas kepada, mungkin Ibu bisa titipkan ke wali kelas, atau Ibu sendiri akan mengumpulkan secara kolektif melalui Google Form untuk memfotokan catatan kalian selama belajar di rumah. Kalian foto saja catatannya, nanti dikirim, diunggah di Google Form dan Ibu bisa melihat. Selanjutnya, materi relasi fungsi. Nah, di relasi fungsi ini kita akan belajar tentang fungsi relasi, fungsi, notasi fungsi, rumus fungsi, dan koresponden satu-satu. Nah, ini untuk gambarannya, ini adalah gambaran yang mana sih yang relasi dan fungsi, mana sih yang bukan relasi dan fungsi. Kita bisa lihat di sini ada gambaran kalau relasi bisa disebut relasi fungsi itu kalau yang dari daerah asal mempunyai semuanya mempunyai pasangan di daerah hasil. Jadi nanti kita akan belajar bersama dan mempelajari lebih lanjut tentang relasi fungsi ini. Selanjutnya materi terakhirnya adalah persamaan garis lurus. Nah, ini materi yang biasanya kalian agak bingung adalah di sini. Dari kakak-kakak kelas kalian beberapa banyak yang bingung ada di persamaan garis, padahal sebenarnya persamaan garis ini dari soal pun kita bisa lihat, kita bisa tentukan rumus yang akan dipakai. Nah, di sini di persamaan garis ini kita akan menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Nah, jadi kita semuanya nanti ada persamaan garis lurus, kita nanti cari gradiennya, cari titik potongnya, nanti kita juga seumpamanya ada garis melalui dua titik, kita nanti gambar grafiknya. Kita akan belajar bersama-sama. Sebenarnya persamaan garis ini sebenarnya materi yang sangat-sangat mengasihkan. Karena apa? Kita bisa belajar dan bermain grafik. Jika kalian benar-benar memahami materi ini, seolah-olah kalian hanya belajar menulis atau melukis garis dengan lurus, dengan menggunakan kertas berpeta. Seolah-olah kalian bermain yang biasanya kalian mainkan di kelas itu, tapi kita belajar sambil bermain. Materi ini sangat mengasihkan dan sangat menarik jika kalian benar-benar memahaminya. Untuk itu, Ibu sangat berharap di era pandemi COVID-19 ini kalian tetap sehat, tetap semangat belajar, tetap selalu bersungguh-sungguh dalam belajar walaupun dengan banyak sekali keterbatasan. Kalian bisa menghubungi Bapak Ibu guru mata pelajaran masing-masing dengan WA, telepon langsung, atau kalau benar-benar sangat mendesak kalian pun bisa datang ke sekolah dengan catatan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan jangan berkerumun. 1 orang atau 2 orang saja, jangan lebih. Selebihnya belajarlah di rumah. Carilah referensi sebanyak mungkin, buka YouTube, buka internet, buka bukunya, lihat TV-TV edukasi yang akan memotivasi kalian untuk terus belajar dan belajar. Nah, ini 4 materi yang akan Ibu sampaikan selama 1 semester mendatang. Ibu berharap anak-anak semuanya paham dan mengerti
dan juga anak-anak semua benar-benar bersungguh-sungguh dalam mempelajari materi ini. Ibu berharap walaupun di era pandemi COVID ini, anak-anak tetap paham, tetap mendapatkan nilai yang maksimal, tetap dapat naik kelas dan benar-benar menguasai materi dengan baik. Kita maksimalkan benar-benar anak-anak semuanya agar semuanya tetap berjalan dengan semestinya dan kalian juga tidak ketinggalan materi di kelas atau jenjang selanjutnya. Terima kasih anak-anakku, sekian perkenalan dan review awal materi yang akan kita pelajari 1 semester ke depan. Terima kasih, semangat belajar dan sehat selalu anak-anakku. Tetap jaga kebersihan, tetap jaga ibadah walaupun di rumah, dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.